Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Amelia. Di sini saya akan menceritakan atau membicarakan tentang hal yang saat ini marak terjadi di kalangan remaja. Belakangan ini kita merasa prihatin dengan maraknya aksi tawuran di kalangan pelajar yang semakin beringas. Apalagi pada saat ini sudah menjurus kepada tindakan kriminalitas. Ironisnya lagi, tindakan brutal mereka kini sudah tak lagi mencerminkan seseorang yang berbudi pekerti luhur, tetapi melainkan dalam tanda kutip preman berseragam biru. Contoh kasus yang pernah terjadi seperti yang dilansir dari berbagai media cetak dan media elektronik, bahkan dengan mata telanjang kita bisa menyaksikan pertikaian antar pelajar yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Menurut sumber yang saya baca, setidaknya ada 4 dampak negatif yang dialami pelajar sendiri ketika terlibat tawuran. Yang pertama, pelajar serta pihak keluarga yang terlibat perkelahian itu sendiri, terutama bila mengalami cedera atau bahkan kematian. Yang kedua, rusaknya berbagai macam fasilitas umum seperti sekolah, bus, halte, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, terganggunya proses belajar di sekolah maupun di kampus. Dan yang paling mengerikan adalah dampak negatif yang keempat. Dan ini menjadi hal yang paling dikhawatirkan para pendidik karena berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai hidup orang lain. Karena selama ini para pelajar beranggapan bahwa kekerasan adalah cara paling efektif untuk memecahkan masalah mereka, meskipun masalahnya adalah masalah sepele. Akibat yang keempat inilah yang jelas memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Lalu jika dikupas secara sekilas, bahwa perkelahian secara massal atau biasa dipanggil dengan tawuran ini di lingkungan lembaga pendidikan merupakan wujud perbuatan akhlak tercela. Sedangkan akhlak tercela itu sudah dipastikan berasal dari setan yang ingin menjerumuskan manusia agar tersesat dari agama Islam. Hal ini seperti ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa iblis adalah makhluknya yang sombong. Tatkala disuruh Allah bersujud terhadap Nabi Adam alaihissalam, ia malah menolak dan mengatakan, "Aku lebih baik daripada manusia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Akhirnya iblis pantang bersujud sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan menghukumnya keluar dari surga. Sebelum iblis dilemparkan ke dunia, ia meminta permintaan agar sebelum dunia ini kiamat, ia akan mengajak seluruh umat dunia ini agar tersesat dengan berbagai cara. Dan permintaan ini dikabulkan sehingga peristiwa ini pun diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu juga di dalam keterangan kitab suci Al-Quran terkait pembunuhan tanpa sebab yang jelas itu hukumnya haram. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Menyimak dari rujukan tersebut, bila dikaitkan dengan realitas saat ini tentunya tidak jauh berbeda. Seperti saat tawuran antara pelajar terjadi, tentunya keduanya ingin berusaha mengalahkan sampai tidak berdaya, namun pada akhirnya di antara mereka pasti ada yang kalah dan yang menang, bahkan ada yang dikorbankan berupa nyawa taruhannya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.